Halo, ketemu sama aku Ricky. Aku akan ngebahas tentang Arsenal. Oke, mungkin semua fans Arsenal saat ini lagi kesel mungkin ya. Kesel bukan ke Arsenalnya sih, tapi kesalnya ke yang menangani Arsenalnya ya, mungkin itu. Karena kan Arsenal udah beberapa tahun ini ya, bukan udah beberapa tahun lagi, mungkin ya udah terlalu lama lah. Mereka itu udah hampir dicopot dari gelar big ini, tim raksasa lah, dari hampir dicopot dari 6 besar klub terbesar Inggris. Bukan klub artian klubnya besar ya, tapi dari segi performanya mungkin ya. Oke, kita akan bahas tentang apa sih yang membuat Arsenal ini semakin terpuruk ya. Kita berdoa aja semoga yang punya Arsenal ini berubah pikirannya, atau enggak ganti lah. Bukannya ini tentang sepak bola di mana sebuah raksasa harus tetap menjadi raksasa, malahan harus menjadi yang terkuat. Oke, kita ke kelemahan Arsenal. Arsenal itu musim sekarang ya, sekarang yang lagi dibahas musim 2020-2021, Arsenal keluar dari 6 besar Premier League dari posisi klasemen ya, dimana 6 besar sekarang ada Manchester City, ada Manchester United, ada Chelsea, malahan yang bikin kaget ada West Ham United di posisi 4 besar untuk sekarang ya, per 8 Mei. Terus ada Tottenham, ada Liverpool, terus ada lagi Leicester sampai lupa Leicester, Manchester City, Manchester United, Leicester City, Chelsea, West Ham, Tottenham, Liverpool. Itu sudah 7 besar itu. Dan di manakah posisi Arsenal? Kita lihat, Arsenal ada di posisi klasemen 10. Aduh. Apa yang harus dirombak dari Arsenal ini? Mungkin dari aku, ini cuma dari aku ya. Satu adalah pelatih. Mungkin Arteta bukannya gak bagus, tapi emang kurang bagus ya untuk menangani sekelas Arsenal. Karena Arsenal ini gak butuh pelatih untuk coba-coba menurut aku ya, disandingkan dengan nama besarnya, dengan gelarnya, mungkin sejarahnya Arsenal gimana. Kalau untuk Arteta yang masih coba-coba, minim pengalaman, cuma hanya jadi asisten, mungkin pengalamannya asisten Pep Guardiola. Mungkin yang tenarnya itu Pep Guardiolanya yang juru taktik keren ya, bukan asistennya. Mungkin hanya sebatas pengalaman, curi-curi ilmu, bukan curi-curi ilmu, ngambil ilmu untuk diterapkan, tapi yang dihasilkan jauh dari yang diinginkan. Satu, pelatih, harusnya ganti pelatih, harus cari pelatih yang mungkin lebih lah, seenggaknya dari di atas Arteta. Mungkin itu ada Brendan Rodgers, bisa bajak dari Leicester, Pellegrini yang bekas Juventus, terus bisa ke pelatih bekas AC Milan, Gattuso, atau ya nggak, seenggaknya juga pelatih ini lagi tren nih, pelatihnya Atalanta yang keren tuh, mungkin bisa dibajak dengan sekelas nama Arsenal. Apa yang enggak kan, apalagi
tambah uangnya. Oke, satu dari satu pelatih. Dua, pertahanan. Oke, ini pertahanan, aduh, ampun. Mereka mempunyai David Luiz, tapi aduh, David Luiz ini udah habis masanya mungkin ya. Dari PSG terus ke Chelsea, terus ke Arsenal, itu udah habis masanya. Harusnya mereka itu belanja lah pemain. Kalau mereka nggak bisa beli pemain yang udah top bener jadi, ya mereka seenggaknya ada pemain-pemain bertahan yang ada di tim-tim besar ya. Terus yang ini yang paling saya prihatinkan, ini Arsenal itu mempunyai pemain depannya ini pemain bintang ya, pemain kelas dunia, kalau dibilang mah kelas dunia. Mereka ada Lacazette, mereka punya Aubameyang, mereka punya Willian, mereka punya Pepe, apalagi sekarang punya pinjaman Odegaard. Wah, pemain kelas dunia tapi kok nggak bisa apa ya, nggak bisa ngembangin permainannya. Kadang kita juga harus belajar ya cara gimana memanfaatin pemain. Sekarang sekelas Aubameyang, Lacazette, punya apa lagi tuh, veteran Willian, Pepe, Odegaard, terus Saka wonderkids-nya, terus Perti itu dari Atletico itu. Mereka itu pemain-pemain hebat, tapi kenapa kok bisa kayak gini? Mungkin dari segi arsiteknya Arteta. Sewah pun pemain, sebintangnya pemain, kalau mereka dikasih taktiknya cuma bertahan lah, ngundur-ngundur permainan lah, mereka nggak akan muncul. Sebaliknya kalau pelatihnya emang bagus, pemain yang nggak punya nama pun atau ya dibilang pemain yang minim pengalaman, kalau ada instruksi dari pelatihnya untuk serang, mental yang kuat tanamkan, mereka pun akan kelihatan. Bukannya ini membanding-bandingin, tapi cuma mau ngasih contoh aja, seperti Foden dari Manchester City. Itu pemain yang belum punya nama, tapi di atas asuhan Pep Guardiola disandingkan dengan pemain-pemain yang kelas dunia, dikasih arahan, kasih kepercayaan, gaya mainnya kayak pemain bintang. Mason Mount di Chelsea, dia sama alumni didikan, dia belum punya nama besar tapi dikasih percayaan, dikasih instruksi bagus sama pelatihnya, dia menonjol malahan menjadi pemain terbaik muda di Chelsea. Terus kita lihat kayak pemain-pemain MU, Mason Greenwood, James, mereka itu seenggaknya ada dorongan dari taktik pelatih yang benar-benar menunjukin skill mereka. Mereka itu layak di klub besar ini, berarti mereka itu mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi untuk Arsenal ini, menurut aku ya pribadi, untuk sebuah nama besar, klub kebanggaan untuk para fansnya mungkin ya, sangat diidolakan. Dan aku juga untuk pencinta, penikmat sepak bola, melihat Arsenal itu jauh dari performanya itu, merasa kok Arsenal gini ya gitu. Harusnya Arsenal itu bersaing di papan atas, main di Liga Champion,
dan mendapatkan ya gelar bergengsi gitu. Dan yang paling agak mau ngobatin kekecewaan fansnya itu kemarin hampir saja kecapai. Udah masuk semifinal Europa League tapi kalah sama Villarreal. Aduh. Ini gimana Arteta? Please untuk kedepannya, untuk Arsenal atau fansnya Arsenal yang udah besar bisa kasih masukan lah ke London sana untuk segera, maaf bukannya saya ini ganti pelatih, ganti juru taktik, karena Arsenal itu butuh pelatih yang berpengalaman, butuh pelatih yang punya mental, karena nama besar mereka dipertaruhkan. Seenggaknya mereka masuk 4 besar atau enggak 6 besar, bukan di 10 klasemen gini. Untuk masukan mungkin itu saja. Harus lebih banyak-banyak memanfaatkan pemain yang benar-benar punya kualitas. Sangat disayangkan itu Pepe, Aubameyang, veterannya Willian, Lacazette, Saka wonderkidnya. Jangan sampai mereka itu hengkang dari Arsenal gara-gara pelatihnya tidak bisa memuaskan mereka atau membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih untuk mantengin video saya.